As-salatu alaika ya Hamida Ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya Hamida Ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. Salawat padamu wahai terpuji Ahmad. Salawat padamu wahai Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya sahibal ummah. As-salatu alaika ya Nabi ya rahmat. Salawat padamu wahai pemilik umat. Salawat padamu wahai Nabi rahmat. As-salatu alaika ya Hamida Ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya hasiral mubasyir. As-salatu alaika ya tahiral mutahhir. Salawat padamu wahai penghimpun umat. Salawat padamu wahai pensuci umat. Salatu alaika ya Ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya Sayyidal Mursalin. As-salatu alaika ya Nural Burhan. Salawat padamu wahai penghulu utusan. Salawat padamu wahai cahaya petunjuk. As-salatu alaika ya Hamida Ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya Sadiqal Musaddaq. As-salatu alaika ya Raufar Rahim. Salawat padamu wahai yang dibenarkan. Salawat padamu wahai Nabi pemurah. As-salatu alaika ya Hamida Ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. As-salatu alaika Mustafa al-Mustafa. As-salatu alaika ya Toha Murtada. Salawat padamu wahai terpilih istimewa. Salawat padamu wahai
As-salatu alaika Mustafa Mustafa. As-salatu alaika ya Toha Murtado. Salawat padamu wahai terpilih istimewa. Salawat padamu wahai tercinta diridhoi. As-salatu alaika as-salatu alaika ya Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa liman hadir fi hadzal majlis jamaah majlis ta'lim nurullah wa liman anfaqa fi hadzal majlis wa liman sadaqa fi hadzal majlis wa liman khadama fi hadzal majlis. Syekhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qatir wal gunyah wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani segala sesuatu kesempitan bagi hidup kita Allah memberikan kemudahan bagi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar atas segala problematika hidup kita, menolong kita, membimbing kita, dan memberikan jalan-jalan yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan kita terus dibimbing Allah di kehidupan ini sampai kematian kita, sampai akhirat kita. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan kita juga dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla, diselamatkan Allah di dunia dan akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya terkumpul dan berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia dan akhirat, dan diberikan Allah pada kehidupan ini rezeki yang memadai, rezeki yang mencukupi, dan diluaskan Allah daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani alaihim yasiruna kal attibai wa baqiyatil khalqi mardo. Orang-orang yang disebut dengan para aulia Allah yang ganjil itu bagaikan seperti seorang dokter yang menemui pasiennya, seorang dokter yang ikhlas tidak meminta belas kasih kepada manusia, tetapi merekalah yang memberikan kasih kepada mereka. Para aulia-aulia yang al-ganjil itu ialah baqiyatil khalqi mardo. Mereka benar-benar ridho atas apa yang dikerjakan mereka, bukan memiliki cita-cita harapan dunia, tapi semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi Khidir alaihi salam ketika beliau menemukan tumpukan harta, Allah lalu membuka kasyaf kepada Nabi Khidir alaihissalam bahwa akan masih ada orang yang di rumah ini, di tempat yang kosong rumah ini, keturunan yang baik. Maka Nabi Khidir pun mematak atau menguburkan harta benda itu supaya tidak dicuri oleh orang lain, dengan harapan akan ada anak cucunya, keturunan yang mendapatkan warisan. Subhanallah. Kalau kita ambillah. Nah, maksudnya kita mengambil bukan cerita Johir itu, tapi adalah kesan dan pesan maksud di dalamnya. Itulah para aulia Allah hati mereka.
waihaka tadai annaka minhum ma'amalatuhum indaka. Nah sekarang celakalah orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa diri mereka adalah para wali-wali Allah. Mereka adalah wali Allah, mengaku-ngaku, mengakui dirinya wali Allah. Celakalah orang tersebut. Ma'amalatuhum indaka, adakah alamat-alamat itu pada diri kalian? Nah, ya kalau mengaku wali tapi alamatnya, tanda-tandanya, alamat itu kan tanda. Tanda-tandanya tidak ada. Yalah. Nah. Jadi tidak bisa agama itu sebenarnya ditutup-tutupi dengan sorban, dengan gamis. Jangan melihat agama itu di sorban maupun dalam gamis. Siapa tahu di dalam gamis itu banyak duitnya. Lah, nah jadi tapi adalah perilakunya secara keseluruhan dalam hidup sehari-hari. Agama itu bukan keturunan siapa-siapa tadi, bukan siapa saja, bukan keturunan si A, si B, tapi semata-mata memang perilakunya yang bertakwa kepada Allah aja wa jalla. Mas muka, siapa nama muka? Siapa nama kamu? Malikol bika fil malakutil a'la. Apakah hatimu sudah terjalin hubungan dengan al-malakutul a'la, kerajaan langit? Sudahkah kamu terhubung ke sana? Belum? Kalau belum jangan mengaku-ngaku wali, ya kalau terhubung saja tidak tahu. Orang yang terhubung dengan kerajaan langit tahu alam semesta ini. Gambarannya begini misalnya. Menurut BMKG, Indonesia akan diserang oleh megatrust atau yang disebut dengan gempa bumi di mana-mana. Itu kan? Misalnya pian wali atau orang itu wali, dia tahu juga itu. Tapi dia berdoa kepada Allah. Jangan datangkan al-jaljil fil ardi Indonesia, di muka bumi Indonesia. Jangan datangkan ya Allah. Kalaupun engkau datangkan juga, kecilkan keadaannya. Nah, kecilkan keadaan. Maka akhirnya yang tadi gempa buminya yang besar jadi kecil-kecil, melatup-latup aja, pina buntat melatupnya. Ya kah? Subhanallah. Aturan Banjarmasin ini bisa banjir habis semuaan, tapi karena doa mereka mengecillah banjir itu. Pas pasang-pasang aja sejam-jam aja ya lah, sejam 2 jam pasang ya lah. Sawat Jopang ranjang basah lah, tilam basah lah, sampai air ke atas meja. Kopi pang habis meja nih. Menunggu air surut paksa malah kopi duduk di meja lah. Bo, sempat dah kena banjir pian. Nah, kada sempat lah. Ada yang sempat, ada yang kada lah. Jangan dihadangi banjir itu. Paloi jar paloi lon bini putikakan pangan tuh. Apa jar istri paloi putikakan apa, Bu? Nyiur di atas nyiur tuh kelapa, pohon kelapa. Ini naik. Berapa biji aja paloi? 5. Karena bila hitungan kelima lah lah aja paloi. Apa nih? Bila jatuh ada 5 kali, berarti tuh stop tuh lah wadakan. Dah naik paloi ke atas. Dipotong paloi 1 biji tuh, satu jeneng ini. Jatuh lagi nang kedua poe 2 jeneng ini. Bininya sambil sambil di dapur sambil bawa masak. 3 aja, 4 sampai 5 aja. Stop jar bini, tapuk gak pulang. Kok 6 jeneng bini? 6 nih aja bini. Lihat bini paloi, sakanya paloinya jatuh. Sampai 6. Bini paloi nang jatuh sekalinya tajun. Nah lah, apa hubungannya itu adalah bahasa yang disampaikan saya menyinggung. Di zaman saya banyak orang mengaku wali, iyalah, padahal dia bukan wali. Ternyata sampai sekarang, ya kalau
Penipuan-penipuan banyak, berjubah, bersorban, bapak, ya lah, kisah agama, kisah apa, tapi padahal enggak ada ilmu agamanya, ya lah. Nah, kegiatan keagamaan bagus, mbah didatangi, di dalamnya enggak ada kegiatan agama, enggak ada, bahura-hura aja yang ada, ya kah? Nah, itulah topeng. Kamu jangan mengaku-ngaku wali jarseh. Alam yagliku bahbuka kulli lailatin. Coba lihat di mana kamu, di alam mana kamu pada malam hari? Di alam tidur kah? Di alam bangun sholat lail kah? Nah, wali, salah satu ciri khas wali itu sholat malamnya lail, ya lah. Nah, ta'amuka wasyarbuka mubahun wa huwa halalun talak. Wali itu halal dan haram dia makan, tapi tidak semua halal dan haram dimakannya. Yalah, yang berlebih-lebihan tidak dimakannya, meskipun itu halal. Kalau kita halal, merasa halal lebihan lagi, ya Allah lah, nah ya kah, kita habisakan, merasa berusaha nih halal-halal aja, usaha habis-habisan kita seharian semalaman berusaha, ya lah, nggak habis-habisnya. Andaikan luar angkasa tuh ada tangganya guys untuk mencari duit, bisa dikerauti, dinaiki lah. Nah, masya Allah. Ya kadzab, wahai pendusta, ani sukapil wahdah nafsaka wasaitanaka wahawaka watabqara fi dunyaka. Wahai pendusta, bersendirimu, dengan siapa kamu bersendiri? Dengan Allah kah, atau lawan bini anu kah? Atau dengan siapa kamu ketika kamu sendiri? Nah, itu tambahan ulun aja lah kakak itu. Wasyaitan, setan, atau engkau bersendiri dengan setan justru. Wahawaka, dengan hawa nafsu. Watabqara fi dunyaka, dan engkau justru di otakmu, di hatimu dunia saja. Kenapa aku belum bisa beli emas lah, sekarang emas harganya larang banget. Berapa bu emas bu? Segram ini. Bakal diingat lagi ibu nih. Tahu kada tidak pernah memeriksa kah? Hah? Kada hafal, kada nukar. Kada nukar kasihnya kasihannya lah. Amas mau sakit hati naik amas berapa, 1 juta ke 100 kah? 1.300.000 kah? Naik jadi 1.350.000, mau sakit hati, wah belum bisa beli emas. Itu jadi pikiran ya. Nah, nang begamis, nang bejanggut, oh rupiah, wah bagus banget dah pokoknya, wah ini orang ini bisa wali, ini orang nih atau orang alim nih, ya kah? Pikirannya justru ke emas, pikirannya justru kepada hawa nafsu, tujuan dunia yang dicarinya. Nauzubillah. Maka orang seperti itu adalah pendusta. Wapil jalwati sayatinil insi, ketika di tempat ramai justru engkau bersama dengan setan-setan manusia. Maksudnya pergaulanmu. Jadi ilmu kawan kita hidup ini bisi kawan, dimulai ya diseleksi. Ini sekali berkawan nang ketujuh main judi misalnya, akhirnya kita juga main judi. Sekali kawan di diskotek banyak. Nah, akhirnya kita menjadi orang diskotek. Iyalah. Banyak kayak. Maka bagaimana kita mengurangi, mengganti teman-teman kita menjadi orang yang baik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Karena itu ketika orang ma'rifatullah kepada Allah Azza wa Jalla, orang ma'rifatullah membekaslah dalam dirinya. Maka ma'rifat itu, mengenal Allah itu mengakibatkan perilakunya juga ma'rifatullah. Tidak mungkin bertentangan dengan ma'rifatullah. Misalnya dia mengetahui Allah itu adalah al-witr, Allah itu maha ganjil. Innallaha yuhibbul
witra, sesungguhnya Allah menyukai keganjilan. Maka dia, orang itu pasti ganjil. Misal ganjil itu bagaimana? Saat orang tidur di rumah malam hari, dia bangun malam hari, sholat lah lail. Maksudnya guru, lail tuh laili nang anu tuh kanang orang lain laili itu lain, lail itu maksudnya sholat malam. Lail itu maksudnya sholat malam, sholat tahajud ya orang kita sinilah sholat tahajud. Nah itu kan ganjil tuh, iyalah. Nah sekampungan orang munjun aja, sekampungan orang munjun aja, sidinnya nang kadang munjun. Kenapa kalau munjun sidin baik-baik ibadat berzikir sidin. Atau ikut juga munjun, nang lain nah asik aja lawan ikan nah, sidin berzikir banyak nah. Berarti orang itu ganjil. Orang yang memancing tidak dapat ikan sakit hati. Wah, ikan tidak dapat, sidin tidak dapat ikan tidak sakit hati. Kenapa jadi tidak sakit hati? Aku syukur juga sambil memancing, sambil mengingat Allah melaran ya ke bahasa Banjar. Melaran tuh apa bahasa Indonesia tuh? Palar lah. Apa bahasa Indonesia, Pak? Lumayan. Hah? Lumayan. Rumaya. Oh, menghemat. Nah, melaran, menghemat 1000 salawat nang aku baca aja sih. Waduh, nah ya Allah sambil mencangkul Pak Palelah. Nah, iyalah Pale. Baca salawat Palelah 1000 kali kau lah Pale. Nah. Sambil maka Pak Le ketika itu bila kawa jadi orang ganjil. Subhanallah. Nanya mana aja boy ganjil. Bo, kawalah pian jadi orang ganjil, Bo. Nah, jadi orang ganjil kawalah. Orang mencuci nah asik bemamai, janganlah lain yak banar abahnya nih. Memberi duit sedikit, tapasan maka banyak benar di rumah. Sidin tidak seperti itu, sambil cuci-cuci subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. 1000 subhanallah dibaca sidin. Di dapur aja sidin. Nah, Bo, ganjil berarti orang tua ya. Itu yang maksud saya tadi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Subhanalladzi ja'alahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Man qala inni lam ubas la'ana wa inna ma buistu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala man qala inni lam ubas la ana wa inna ma buistu rahmatan lil alamin. Allahumma salli